semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ilo Rismawati di channel Rusli Family Art. Kalau kemarin aku sudah membagikan informasi bagaimana sih gejala dari penyakit kolesterol tinggi. Nah, di video ini aku akan berbagi kepada kalian semua apa saja sih makanan yang bisa menyebabkan kolesterol kita menjadi tinggi. Sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku, Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Kolesterol merupakan kadar di dalam darah yang harus rutin kita periksa agar kita bisa tahu separah apa atau tinggi atau tidak sih kadar kolesterol dalam darah kita itu. Nah, biasanya selain melewati pemeriksaan tes kolesterol, kita juga bisa merasakan gejala-gejala di dalam tubuh kita seperti misalnya kesemutan, nyeri daerah tengkuk, atau bagian-bagian yang terdapat plak akibat penumpukan dari kolesterol tersebut. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lemas. Nah, jika kita sudah mengetahui kolesterol kita tinggi atau tidak, kita bisa menjaga atau mengatur pola makan sehari-hari kita sehingga tidak menyebabkan kolesterol kita makin tinggi dan bisa menstabilkan kadar dari kolesterol kita. Nah, kali ini aku akan membagikan 10 makanan yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi yang wajib kita hindari. Makanan penyebab kolesterol tinggi yang pertama yaitu telur. Dari telur ayam, telur puyuh merupakan kadar kolesterol yang sangat tinggi. Nah, kadar kolesterol yang tinggi itu biasanya terdapat di kuningnya. Nah, teman-teman semua, seperti aku ini ya, anak-anak itu senang sekali telur ceplok, tapi dia tidak suka yang kuningnya. Jadi terpaksa aku yang sering memakan kuning telur ini. Nah, aku itu juga memiliki kolesterol yang tinggi. Nah, jika aku salah makan seperti makan telur atau jeroan ya, maka aku itu kalau merasa akan nyeri di daerah sini. Jadi sebaiknya konsumsi telur buat kita-kita yang mempunyai kolesterol tinggi atau yang sedang sehat ya, takut nanti kolesterolnya akan menjadi tinggi. Sebaiknya konsumsi telur jangan terlalu berlebihan, dikurangi. Jika biasanya sering, maka sekarang dikurangi agar tidak terjadi kolesterol tinggi, karena kolesterol tinggi ini berdampak kepada penyakit-penyakit yang lainnya seperti penyakit jantung dan juga stroke. Yang kedua yaitu produk olahan susu. Produk olahan susu apa saja ya, seperti keju dan banyak lagi produk olahan susu, baik susu maupun produk olahannya. Nah, karena lemak yang terkandung di dalam produk susu ini adalah lemak jahat yang bisa menyebabkan kolesterol kita menjadi tinggi. Salah satu produk olahan keju yang olahan susu yang paling tinggi kolesterolnya yaitu terdapat pada keju. Nah, kita sangat suka sekali ya mengkonsumsi keju, apalagi saat ini. Biasanya saat kita makan roti atau apa, kita akan memberikan susu dan parutan keju di atasnya. Nah, tambah banyak sekali kolesterol yang akan kita konsumsi ya teman-teman. Jadi sebaiknya kurangilah produk olahan keju atau susu. Nah, sedangkan jika memang ingin tetap mengkonsumsi susu, sebaiknya kita menggunakan susu yang sudah difermentasi seperti yogurt, nah, atau Yakult. Itu bagus buat kesehatan juga untuk sistem pencernaan kita. Ketiga yaitu makanan laut. Nah, makanan laut ini sangat banyak digemari oleh kalangan masyarakat seperti lobster, udang. Itu adalah makanan atau menu-menu favorit yang bisa diolah menjadi hidangan yang sangat nikmat, yang aku sendiri sangat menyukainya. Nah, makanan-makanan laut ini tinggi sekali kadar kolesterolnya, dan sebaiknya jangan sering-sering mengkonsumsi makanan laut ini karena akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, karena akan meningkatkan kolesterol di dalam darah kita. Apalagi buat kalian yang memang sudah memiliki kolesterol tinggi, maka sangat-sangat bagus sekali untuk dikurangi atau bahkan dihindari ya. Minimal kita konsumsi 1 kali sehari dan jangan berlebihan.
Yang keempat yaitu daging olahan. Banyak sekali produk-produk daging olahan ini seperti misalnya sosis, nugget, terus kornet. Nah, ini mengandung kolesterol yang sangat tinggi sekali. Nah, sebaiknya makanan-makanan seperti ini kita hindari untuk kesehatan jangka panjang kita. Selain bisa meningkatkan kadar kolesterol kita menjadi tinggi, olahan daging ini juga bisa menyebabkan penyakit kanker dan serangan jantung juga. Jadi teman-teman sebaiknya kurangi ya untuk mengkonsumsi daging-daging olahan. Yang kelima yaitu jeroan. Wah, jeroan ini memang favorit banget, apalagi di keluarga aku ya. Jeroan ini bisa dibuat sambal pete, dicampur dengan pete ya, bisa dicampur dengan buncis, kita masak santan, dioseng apapun enak, atau digoreng biasa juga enak banget. Nah, ternyata jeroan ini juga mempunyai kadar kolesterol yang tinggi jika kita konsumsi berlebihan. Nah, memang sih apa saja yang kita konsumsi secara berlebihan memang tidak bagus untuk kesehatan ya. Jadi kita mengkonsumsinya secara wajar ya, atau kurangi dari yang biasanya, karena di dalam jeroan ini juga terdapat banyak sekali vitamin yang bagus buat kesehatan kita. Nah, asalkan jeroan ini dikonsumsi dengan cara wajar, maka insya Allah tidak akan berdampak pada kesehatan kita. Tapi saat kita memang kolesterol kita sedang tinggi, sebaiknya dihindari dulu untuk mengkonsumsi jeroan ya teman-teman semua. Dan ini memang akan terasa sekali di badan kita, apalagi saat kita memang kolesterol kita sedang tinggi terus kita makan jeroan, maka akan langsung berasa di badan. Nah teman-teman, itu baru 5 ya. Yang keenam yaitu kulit ayam, kulit sapi atau kikil ya. Nah itu juga banyak merupakan menu favorit di kalangan masyarakat yang sangat enak sekali, apalagi kulit ayam ya, digoreng garing, goreng tepung kriuk itu enak banget, kriuk-kriuk. Nah tapi ternyata di dalam kulit sapi, kulit ayam atau kikil ini banyak sekali terkandung lemak jenuh yang bisa menyebabkan kolesterol kita menjadi tinggi. Nah, kolesterol tinggi akan menyebabkan penyakit jantung dan kanker juga teman-teman, bisa juga menjadi stroke. Nah, sebaiknya kita kurangin atau hindari untuk mengkonsumsi dari kulit ini. Yang ketujuh yaitu ikan sarden. Ikan sarden segar mengandung kolesterol jahat atau kolesterol yang sangat tinggi, apalagi ikan sarden yang sudah dalam bentuk kemasan, maka kadar kolesterolnya lebih tinggi lagi. Nah, ikan sarden yang segar yang kita beli dari penjual yang dapat dari laut itu juga sudah mengandung kolesterol yang sangat tinggi, apalagi saat kita olah, kita goreng dengan minyak, maka dengan campuran minyak itu juga maka akan bertambah tinggilah kolesterol di dalam tubuh kita jika kita mengkonsumsinya. Sebaiknya ikan sarden ini kita kurangi untuk mengkonsumsinya, apalagi ikan sarden sudah dalam bentuk kemasan ya teman-teman. Yang ke-8 yaitu gorengan. Nah, gorengan ini apalagi saat kita memakan gorengan yang kita beli di tempat-tempat pinggir jalan yang berjual gorengan, yaitu minyaknya itu digunakan berkali-kali ya teman-teman ya, maka tambah kolesterolnya akan tinggi, akan jahat banget. Itu kolesterol akan tidak baik bagi tubuh kita. Walaupun kita goreng di rumah, kita goreng sendiri juga, dari minyak yang kita gunakan atau margarin yang kita gunakan untuk menggoreng pun kita sudah mendapatkan kolesterol yang tinggi atau bisa berakibat kolesterol kita menjadi tinggi. Nah, saat ini sudah banyak minyak ataupun margarin untuk menggoreng yang sehat, tetapi kita tetap juga harus memperhatikan titik-titiknya, karena walaupun kita menggunakan minyak atau margarin yang sehat, jika kita tidak memperhatikan titik-titiknya maka juga akan berefek menjadi kolesterol tinggi di dalam tubuh kita jika kita mengkonsumsi minyak tersebut atau kita gunakan untuk menggoreng atau menumis atau yang lainnya. Nah, jadi walaupun menggunakan minyak sehat atau margarin yang sehat, tetap kita perhatikan titik-titiknya ya teman-teman. Yang 9 yaitu makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji ini banyak sekali mengandung lemak trans, lemak jenuh, dan pokoknya lemak jahat yang bisa mengakibatkan kolesterol kita menjadi tinggi ya bunda-bunda sekalian. Nah, sebaiknya kita menghindari makanan cepat saji. Nah, kita biasakan diri kita untuk memasak makanan sendiri di rumah,
memasak makanan ala-ala kita, menu kulupan. Ngerti nggak sing kulupan itu? Nah, kulupan itu seperti misalnya rebus-rebusan, ikan bakar, sambal korek ya, cabenya cuman langsung kita giling atau geprek ya, nggak usah kita tumis-tumis lagi dengan menggunakan minyak karena juga berdampak kolesterol tinggi. Nah, dengan kita membiasakan diri tidak mengkonsumsi makanan cepat saji dan membiasakan diri memakan makanan rumahan akan berakibat pada kesehatan kita dan tidak terkena kolesterol tinggi. Nah, untuk yang kolesterolnya rendah pun atau normal pun, biasakanlah untuk makanan rumahan yang kita masak sendiri. Jangan terbiasa untuk makan makanan yang cepat saji. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu makanan yang manis. Nah, jika kalian berasumsi hanya makanan yang berminyak saja yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi, makanan-makanan yang manis pun bisa mengakibatkan kolesterol kita menjadi tinggi. Jadi bagi kalian yang merasa kolesterolnya normal, aku mengkonsumsi makanan yang manis kok nggak bakal tinggi. Nah, sekarang aku kasih tahu kepada kalian ya bahwa makanan-makanan yang manis ini pun bisa berpotensi untuk meningkatkan kolesterol kita menjadi tinggi. Nah, teman-teman semua, itulah tadi 10 makanan yang wajib kita hindari agar kolesterol kita normal, dan bagi kalian yang kolesterolnya tinggi, insya Allah kolesterol kalian akan stabil dan terkendali. Teman-teman semua, sekian dulu ya video aku. Terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video aku ini, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.